apakah kamu percaya pada kerasukan? Jadi, pada tahun 1975, seorang gadis muda di Jerman menjadi pusat perhatian dunia. Ia menjalani puluhan sesi ritual yang diyakini untuk mengusir roh jahat dari tubuhnya. Kisah ini begitu mencekam, hingga menjadi inspirasi film terkenal The Exorcism of Emily Rose. Tapi, di balik cerita film, ada tragedi nyata tentang keyakinan, ilmu pengetahuan, dan satu nyawa yang tak terselamatkan. Anneliese Michel lahir pada tanggal 21 September 1952 di sebuah kota kecil bernama Liebfing, Bavaria, Jerman Barat. Ia berasal dari keluarga Katolik yang sangat taat. Orang tuanya, Anna dan Joseph Michel, membesarkan Michel dan 3 anak perempuannya dengan nilai-nilai agama yang kuat. Bahkan, Michel pergi ke misa 2 kali dalam seminggu. Pada tahun 1973, Michel lulus dan bergabung dengan Universitas Würzburg. Michel dikenal sebagai gadis pendiam, cerdas, dan religius. Teman-temannya menggambarkan sebagai sosok yang ramah namun sensitif. Namun, kehidupan normal itu mulai berubah drastis saat ia memasuki usia 16 tahun. Jadi, di tahun 1968, Anneliese mulai mengalami gangguan fisik yang tidak biasa. Ia pingsan tanpa sebab dan mengeluhkan perasaan tertekan. Dokter mendiagnosisnya dengan epilepsi lobus temporal, kondisi medis yang bisa memicu kejang dan halusinasi. Ia sempat dirawat dan mengkonsumsi obat-obatan dari rumah sakit, namun gejala yang ia alami justru makin memburuk. Dikabarkan bahwa Anneliese mulai melihat wajah-wajah menakutkan, mendengarkan suara-suara aneh, dan merasa ada kekuatan yang tak kasat mata yang mengendalikan dirinya. Ia menolak makan, enggan menyentuh benda keagamaan, dan sering mengunci diri. Pada Juni 1970, Michel mengalami kejang ketiga di rumah sakit jiwa tempat dia menginap. Dia diberi resep obat anti kejang untuk pertama kalinya, dan setelah minum obat pun itu tidak mengurangi masalah. Dia mulai menggambarkan melihat wajah iblis di berbagai waktu dalam sehari. Pada bulan yang sama, dia diberi resep obat lain sejenis Aulep yang mirip dengan chlorpromazine dan digunakan dalam pengobatan sebagai psikosis termasuk skizofrenia, yaitu perilaku terganggu dan delusi. Dan di tahun 1973, dia menderita depresi dan mulai berhalusinasi saat berdoa dan mengeluh mendengar suara-suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia itu terkutuk dan akan membusuk di neraka. Perawatan Michel di rumah sakit jiwa tidak memperbaiki kesehatannya dan depresinya semakin memburuk. Perawatan jangka panjang juga tidak membantu dan dia semakin frustasi dengan intervensi medis. Menggunakan obat-obatan farmakologis selama 5 tahun, Michel menjadi tidak toleran terhadap tempat dan benda suci Kristen seperti salib. Akhirnya Michel pergi ke San Damiano yang secara teratur mengorganisir ziarah Kristen. Pengawalnya menyimpulkan bahwa dia menderita kerasukan setan karena dia tidak dapat berjalan melewati salib dan menolak untuk minum air dari mata air suci Kristen. Setelah pengobatan medis tidak menunjukkan hasil, keluarga Michel mulai mencari bantuan keagamaan. Mereka menghubungi beberapa pastor namun sempat ditolak karena pihak gereja ingin memastikan dulu bahwa kasus ini bukan gangguan psikis. Akhirnya, setelah proses panjang, 2 imam Katolik, Ernest Alt dan Arnold Renz, diberikan izin oleh Keuskupan Würzburg untuk melakukan ritual eksorsisme. Ritual ini dilakukan secara rutin mulai tahun 1975 sebanyak 67 kali dalam kurun waktu 10 bulan. Nah, selama ritual, Anneliese ini sering mengeluarkan suara yang tidak seperti biasanya, guys.
berbicara dalam bahasa asing yang tidak pernah ia pelajari, dan menunjukkan kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Pendeta Alt mengatakan, Annelies memberitahuku dan Frau Hen membenarkan ini, bahwa dia tidak bisa memasuki tempat suci. Dia mendekatinya dengan keraguan besar, lalu mengatakan bahwa tanah itu terbakar seperti api dan tidak tahan. Dia kemudian berjalan di sekitar tempat suci tersebut dalam lengkungan lebar dan mencoba mendekatinya dari belakang. Dia melihat orang-orang yang sedang berlutut di area sekitar taman kecil itu, dan sepertinya dia sedang berdoa sambil menggertakkan giginya. Lalu dia harus kembali. Datang dari depan lagi, dia harus mengalihkan pandangannya dari gambar Kristus di kapel rumah. Dia berhasil beberapa kali ke taman, tetapi tidak bisa melewatinya. Dia juga mencatat bahwa dia tidak bisa lagi melihat medali atau gambar orang-orang kudus, karena mereka semua bersinar terang sehingga dia tidak tahan melihatnya. Itulah ungkapan dari pendeta Alt. Di gereja Katolik, persetujuan resmi untuk pengusiran setan diberikan ketika orang tersebut benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maka, mereka dianggap menderita kerasukan atau infestatio dan dibawa kendali setan. Ketidaksukaan yang kuat terhadap benda-benda keagamaan dan kekuatan gaib adalah beberapa indikasi kerasukan. Di tengah semua itu, kondisi fisik Annelies makin menurun. Ia menolak makan dan minum karena merasa hal itu tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang dipenuhi oleh kekuatan tertentu. Berat badannya turun drastis, tubuhnya terlihat sangat lemah, namun ia tetap memaksa untuk melanjutkan ritual. Rekaman suara sesi eksorsisme memperlihatkan suara serak dan jeritan penuh tekanan dari Annelies yang sering menyebut nama-nama tokoh sejarah yang dikenal kejam, seolah-olah mereka ada dalam dirinya. Keluarga tetap yakin bahwa ini adalah ujian spiritual. Mereka percaya Annelies sedang melawan sesuatu yang lebih besar. Tentunya semua itu membuat Annelies memburuk secara fisik dan menunjukkan agresi, melukai diri sendiri, meminum air seninya sendiri dan memakan serangga. Dan pada bulan November 1973, Annelies mulai perawatannya dengan Tegretol atau obat anti kejang dan penstabil suasana hati. Dia diberi resep obat antipsikotik selama ritual keagamaan dan sering meminumnya sampai beberapa saat sebelum kematiannya. Meskipun meminum obat neuroleptik ini, gejala Annelies memburuk dan dia mulai bermanifestasi seperti menggeram, melihat setan, dan melempar barang. Namun, Goodman membantah dirinya sendiri dengan menyatakan, Roswitha ingat bahwa Annelies sering mengambil kurang dari 3 tablet Tegretol sehari ketika resepnya mulai menipis, kemudian akan menebusnya dengan mengambil lebih dari yang ditentukan ketika resep diisi ulang. Jika ini benar-benar terjadi, itu bisa menjelaskan penurunan perilaku dan kondisi mental Annelies, terlepas dari antikonvulsan dan penstabil suasana hati. Akhirnya pada 1 Juli 1976, Annelies Michel dinyatakan meninggal dunia di usia 23 tahun. Untuk penyebab kematiannya adalah dehidrasi dan kekurangan nutrisi akut. Saat itu berat badannya hanya sekitar 30 kg. Kejadian ini segera menjadi perhatian publik dan media. Pemerintah Jerman melakukan investigasi. Dan akhirnya orang tua Annelies serta 2 pastor yang memimpin ritual dikenai hukuman percobaan karena dinilai lalai memberi pertolongan medis. Mereka tidak dimasukkan ke penjara, namun kasus ini menjadi perdebatan besar antara keyakinan spiritual dan ilmu kedokteran modern. Jadi kasus Annelies Michel hingga kini masih menjadi topik diskusi. Ada yang percaya bahwa ia memang sedang mengalami kerasukan. Sementara ilmuwan dan psikolog menyebut kasus ini sebagai psikis berat yang tidak ditangani secara medis secara optimal. Banyak dokumenter dan buku telah membahas kisah ini. Bahkan film The Exorcism of Emily Rose terinspirasi dari perjalanannya. Di satu sisi, kasus ini menunjukkan keteguhan iman dan keyakinan. Di sisi lain, ini menjadi pelajaran tragis bahwa penanganan penyakit mental harus disertai pendekatan ilmiah dan empati yang seimbang. Annelies Michel meninggalkan dunia dalam kondisi yang memprihatinkan. Apapun pandangan kita, spiritual ataupun ilmiah,
Kisah ini adalah pengingat bahwa batas antara kepercayaan dan keselamatan manusia bisa sangat tipis. Jadi, apakah kamu percaya bahwa Anneliese benar-benar kerasukan? Atau mungkinkah ini hanyalah kesalahan dalam memahami penderitaan batin seseorang? Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tanpa biasa bisa menyimpan rahasia yang paling gelap. Jadi waspadalah.